Eskalasi meninggi setelah Presiden Cina Xi Jinping mengatakan akan meningkatkan kesiapan militer dalam menghadapi kemungkinan konfrontasi bersenjata. Ini menjawab berbagai tuduhan kepada Cina terkait dengan COVID-19. Semakin intensifnya patroli kapal perang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Kesiapan perang yang ditegaskan oleh Presiden Xi semakin mencemaskan dunia karena sepekan sebelumnya Cina mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan mencapai 178,2 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 167 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data tahunan Stockholm International Peace Research Institute akhir pada bulan April lalu, pengeluaran militer Cina pada tahun 2019 mencapai 261 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat sekitar 5,1% dibanding tahun sebelumnya. Cina di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Mari budayakan tonton sampai habis. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan klik tombol subscribe sehingga info kini tetap menyajikan video-video menarik dan bermanfaat. Supaya kalian tidak tertinggal tentang publikasi video terbarunya, silahkan klik tombol loncengnya juga ya. Meski masih jauh di bawah Amerika Serikat dengan pengeluaran 732 miliar dolar Amerika Serikat, motivasi kenaikan anggaran militer Cina adalah untuk bersaing dengan Amerika Serikat sebagai adik kuasa militer dunia. Perang mengacu pada penggunaan serangan militer oleh kedua belah pihak untuk melakukan pembunuhan besar-besaran yang berbeda dengan konflik militer. Pada tahun 1969, Tiongkok dan Uni Soviet mengalami konflik perbatasan di Pulau Zhenbao. Pada tahun 1999, Amerika Serikat mengebom kedutaan besar Cina di Beograd. Pada tahun 2020, Cina dan India mengalami bentrokan militer perbatasan di Lembah Kaluan. Kehadiran senjata nuklir dapat mencegah pecahnya perang antara Cina dan juga Amerika Serikat. Tapi itu tidak mencegah konflik militer. Perangkap Thucydides mengacu pada perang, bukan konflik militer. Oleh karena itu, menurut saya konsep perangkap Thucydides menyesatkan pemahaman orang-orang tentang kekhususan persaingan strategis Tiongkok-Amerika. Persaingan ini terutama terjadi di dunia cyber, dan serangan cyber bukanlah perang dalam pengertian tradisional, apalagi jebakan Thucydides. Di era digital, persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat berbeda dari pertempuran kekuatan besar yang terjadi selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan berbeda dengan Perang Dingin. Apa yang dilakukan Cina dan Amerika Serikat bukanlah persaingan geopolitik, tetapi persaingan strategis digital. Gagasan bahwa memperdalam pertukaran orang ke orang akan meningkatkan hubungan strategis antara Cina dan Amerika Serikat adalah mimpi yang tidak berdasar. Apa hubungan antara negara menjadi bersahabat atau bermusuhan tidak bergantung pada apakah pertukaran orang ke orang seiring atau mendalam, tetapi semata-mata apakah ada kepentingan bersama-sama yang itu cocok atau bentrok. Demikian pula, hubungan persahabatan antara semua negara didasarkan pada kepentingan bersama, bukan saling pengertian. Sekutu Amerika sangat menyadari kebijakan Trump yang tidak ramah terhadap mereka. Itulah mengapa mereka tetap berhati-hati tentang upayanya untuk membangun aliansi anti-Cina. Beberapa percaya bahwa Cina ingin menggantikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Sejak zaman kuno, semua negara besar ingin menjadi negara terkemuka di dunia ini. Negara kecil tidak tahu seperti itu. Itu bukan karena negara kecil tidak memiliki ambisi, tetapi tidak memiliki kemampuan. Pertanyaannya, bukanlah apakah Cina ingin menggantikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia, tetapi apakah Cina memiliki kemampuan untuk melakukannya. Cina saat ini tidak bisa melakukannya karena kekuatan militernya masih jauh di belakang Amerika. Kesenjangannya terletak pada teknologi. Pemerintahan Trump mengakui bahwa kesenjangan teknologi dengan Cina menyusut dan telah meningkatkan penindasan terhadap 5G Cina dan teknologi digital lainnya. Memang ini telah menyebabkan kesulitan tertentu bagi Cina untuk membuat kemajuan. Hubungan antara Amerika dan Cina berada di titik terendah sejak normalisasi. Itu telah dibangun selama beberapa dekade terakhir. Jadi, tidak mengherankan jika Amerika Serikat dan Cina sekarang terlibat dalam persaingan strategis yang sangat ketat. Pejabat administrasi Trump telah memberikan serangkaian pidato yang telah dibuat dengan hati-hati untuk menekankan pesan yang sangat spesifik. Cina merupakan ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat dan demokrasi di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, khususnya dalam proposalnya untuk membuat aliansi demokrasi, menyerukan negara-negara yang berpikiran sama di seluruh dunia untuk membangun dan menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Cina. Kemudian muncul dalam 6 bulan terakhir seruan terselubung untuk perubahan rezim di Tiongkok.
Tidak ada yang menggunakan frasa itu secara eksplisit, tetapi beberapa pidato pejabat senior Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak terbatas pada perubahan kebijakan Cina. Tujuan Amerika Serikat sekarang termasuk memberdayakan rakyat Tiongkok untuk melawan Partai Komunis Tiongkok dan mendorong perubahan. Ada resiko besar dalam menyerukan perubahan rezim di Tiongkok. Pertama, ini akan menjadi kontraproduktif karena banyak orang Cina yang mungkin lebih mendukung sistem mereka. Ini mungkin menghasilkan lebih banyak persatuan nasional, karena ini memungkinkan Xi Jinping untuk menunjukkan ancaman dari negara asing, resiko orang asing yang mencoba memaksakan tuntutan pada mereka, yaitu orang Cina. Orang Cina selalu menghargai hubungan Amerika Serikat dan Cina yang stabil. Mereka telah mengubah beberapa kebijakan mereka di masa lalu untuk menjaga hubungan bilateral tersebut. Jika orang Cina berpikir bahwa Amerika Serikat benar-benar berusaha untuk menggulingkan Partai Komunis Cina, itu dapat memiliki konsekuensi negatif yang sangat besar, tidak hanya untuk hubungan tersebut, tetapi juga untuk sifat persaingan geopolitik yang sedang berlangsung ini. Pasukan Amerika Serikat dan Cina beroperasi dalam jarak yang lebih dekat di banyak wilayah di Pasifik. Baru-baru ini, di Laut Cina Selatan, kedua negara telah melakukan latihan militer yang sangat ketat. Kami tahu bahwa ada satu contoh pada tahun 2018 ketika sebuah kapal perusak Cina memposisikan dirinya tepat di jalur kapal perusak Amerika Serikat yang melakukan operasi kebebasan navigasi. Hubungan antara Amerika Serikat dan Cina saat ini jauh lebih rumit daripada tahun 2001 ketika tabrakan terjadi antara pesawat tempur Cina dan pesawat pengintai Amerika Serikat. Kemampuan kedua negara kita untuk menangani krisis seperti itu saat ini tidak memadai. Kami memiliki beberapa hotline, kami memiliki beberapa link pertahanan, tetapi karena sifat dari sistem politik Cina, mekanisme komunikasi krisis tersebut tidak mungkin berfungsi. Tidak perlu khawatir tentang invasi Cina skala penuh ke Taiwan dalam waktu dekat ini. Presiden Tsai Ing-wen tidak mengejar kemerdekaan, tetapi Beijing sangat menentang penguatan hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan. Cina yang akan terus meningkatkan tekanan militer, politik, diplomatik, dan ekonomi di Taiwan. Ada alasan mengapa Xi Jinping tidak akan menggunakan kekuatan militer. Salah satu arena utama persaingan antara Amerika Serikat dan Cina adalah maritim Indo-Pasifik. Amerika Serikat bertekad untuk mempertahankan akses dan orang Cina bertekad untuk menolak akses itu oleh Amerika Serikat. Kami memiliki komitmen untuk sekutu kami dan harus memastikan bahwa komitmen tersebut tetap dapat dipercaya. Sangat sulit untuk hidup berdampingan di Indo-Pasifik, dan jika persaingan antara Amerika Serikat dan Cina benar-benar menjadi global dan trennya mengarah ke sana sekarang, maka itu akan menjadi lebih sulit untuk dikelola. Bukan tidak mungkin, tetapi sangat kecil kemungkinannya kita akan menemukan jalan menuju hidup berdampingan secara damai. Persaingan teknologi benar-benar menjadi inti. Amerika Serikat tidak akan menyerahkan kepemimpinannya di bidang teknologi, dan Cina akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk mencoba dan mendapatkan keuntungan dan menjadi dominan. Dan sifat dari kebijakan fusi sipil militer yang dikejar oleh Xi Jinping dipandang sangat berbahaya oleh Amerika Serikat. Ada banyak ruang untuk memperkuat kerjasama di antara empat negara yang membentuk kuat antara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Tidak ada keraguan bahwa kebijakan Cina terhadap India, Australia, dan Jepang dalam beberapa tahun terakhir telah memperkeras kebijakan ketiga negara terhadap Cina. Dengan bentrokan baru-baru ini yang terjadi di sepanjang perbatasan Tiongkok-India, keinginan India untuk berbuat lebih banyak dengan negara-negara lain di Quad ini tentu saja meningkat. Australia, setidaknya di bawah kepemimpinan Scott Morrison, bersedia berbuat lebih banyak dengan negara-negara lain ini. Tetapi saya tidak berpikir bahwa salah satu dari tiga negara lainnya, yaitu Jepang, India, dan Australia, benar-benar tertarik untuk membentuk aliansi formal melawan Cina. Mereka tidak menginginkan NATO Asia, namun koalisi yang tenang dari negara-negara yang berpikiran sama untuk melawan Cina mutlak diperlukan, dan Quad ini menonjol sebagai salah satu yang paling penting. Eskalasi meninggi setelah Presiden Cina Xi Jinping pada tanggal 26 Mei 2020 mengatakan akan meningkatkan kesiapan militer dalam menghadapi kemungkinan konfrontasi bersenjata. Ini menjawab berbagai tuduhan kepada Cina terkait dengan COVID-19, semakin intensifnya patroli kapal perang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Kesiapan perang yang ditegaskan oleh Presiden Xi semakin mencemaskan dunia karena sepekan sebelumnya Cina mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan mencapai 178,2 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 167 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data tahunan Stockholm International Peace Research Institute